खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali di acara minggu ini bersama Huzur. Kami merasa terhormat mempersembahkan sorotan Simposium Perdamaian 2026 di mana Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz menyampaikan pidato utama. Huzur juga mengadakan pertemuan dengan beberapa delegasi internasional yang datang untuk menghadiri. Berikut adalah sorotan kami. Pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei, Jemaat Ahmadiyah Inggris menyelenggarakan Simposium Perdamaian di Masrur Hall, Islamabad. Para tamu dari seluruh penjuru Inggris dan dari berbagai belahan dunia datang untuk mendengarkan pesan perdamaian dari Hazrat Khalifatul Masih. Di acara tersebut, Huzur menyampaikan pidato utama yang sangat mencerahkan, menyoroti kondisi dunia yang berbahaya, serta memperingatkan bahwa apabila peperangan yang sedang berlangsung tidak dihentikan, akan menimbulkan bayangan panjang bagi kehidupan generasi yang akan datang. Acara dimulai dengan tilawat, kemudian sambutan dari Bapak Amir, dan sambutan dari Tuan Ed Davey. Saya tidak mengetahui jika ada komunitas lain dimanapun di negara kita yang secara gigih dan terus-menerus menabuh genderang perdamaian dan menyatukan orang-orang dari semua agama dan non-agama sehingga kita dapat menjalin dialog yang sangat penting baik di dalam negeri kita sendiri maupun antar negara demi menegakkan perdamaian. Saya mengakhiri dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada Yang Mulia atas pekerjaan yang terus beliau lakukan. Beliau tidak hanya memperingatkan tentang bahaya, tetapi juga menunjukkan jalan ke depan. Selama Simposium Perdamaian, Hazrat Khalifatul Masih juga menganugerahkan hadiah bagi Muslim Ahmadiyah untuk memajukan kedamaian kepada Tuan Gregoire Ahung Bonon atas upayanya dalam menyelamatkan dan merawat mereka yang mengalami penyakit jiwa. Huzur kemudian menyampaikan pidato utama. Lebih dari 70 juta orang meninggal dunia dalam Perang Dunia Kedua, dan sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, laki-laki, perempuan, dan anak-anak biasa. Merupakan suatu keberuntungan kecil bahwa kematian dan kehancuran tersebut sebagian besar masih terbatas pada era itu. Namun, dengan satu pengecualian yang mengerikan, Jepang yang dijatuhi 2 bom atom pada tahun 1945. Tatkala saat itu, ratusan ribu orang meninggal seketika, warisan radioaktifnya pun menghantui generasi berikutnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari para penyintas menghadapi resiko yang lebih tinggi terhadap kecacatan saraf dan fisik. Sementara angka kelahiran mati meningkat di antara wanita hamil yang terpapar radiasi. Pada tahun 1945, hanya Amerika Serikat yang memiliki bom atom. Namun kini, beberapa negara lain pun memiliki senjata nuklir yang kekuatan dan kemampuan destruktifnya jauh melampaui bom yang dijatuhkan di Jepang. Oleh karena itu, jika, nauzubillah, bahkan 1 atau 2 negara pernah menggunakan senjata semacam itu, maka kehancuran yang terjadi dan dampak jangka panjang yang sangat menghancurkan akan jauh melampaui pemahaman kita. Kita menyelenggarakan acara ini dengan harapan bahwa hal ini dapat mendorong saling pengertian dan setidaknya
menginspirasi sebagian orang untuk mengabdikan diri pada cita-cita perdamaian. Dengan tujuan yang sama inilah, beberapa tahun lalu saya menulis surat kepada berbagai pemimpin dunia, mendesak mereka untuk mengesampingkan perbedaan-perbedaan mereka dan bekerja sama demi kepentingan umat manusia. Sayangnya, mereka tidak bersedia mendengarkan, dan kerapuhan serta kekacauan dunia yang terus meningkat merupakan bukti nyata dari kegagalan tersebut. Perang sedang berkecamuk, bangsa-bangsa tengah terpecah belah, kebencian menyebar, dan kaum minoritas menjadi sasaran di masa ini. Dan toleransi, sikap lemah lembut, dan kasih sayang saat ini terlalu sering dipandang sebagai kelemahan, alih-alih sebagai kebajikan hakiki. Sementara itu, Islam dituduh sebagai agama ekstremis dan akar penyebab segala bencana di dunia. Ini adalah ketidakadilan yang sangat besar. Ketika saya mendengarkan Yang Mulia, saya menyimak sosok yang berpandangan luas. Maksud saya, beliau berbicara tidak hanya sebagai sosok yang berkeimanan mendalam, namun juga dengan wawasan geopolitik luas. Dan beliau telah menyampaikan pesan yang jelas bahwa kita sedang berada dalam masa geopolitik yang kompleks dan kita sangat dekat dengan resiko Perang Dunia Ketiga. Beliau telah menyatakan bahwa dalam hal ini, perang tidak disebabkan oleh agama. Perang-perang itu disebabkan oleh beberapa negara atau beberapa pemimpin yang hanya mengejar kepentingan mereka sendiri, bukan demi kebaikan bersama dan kepentingan seluruh umat manusia. Saya rasa beliau adalah sosok yang tidak banyak bicara, namun sangat bijaksana dan memiliki visi yang jernih tentang permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dan menjadi tantangan masyarakat kita saat ini. Yang paling mengesankan saya adalah bahwa ada seorang pemimpin agama, salah satu pemimpin agama besar di dunia, yang benar-benar berbicara untuk perdamaian. Anda tahu, semangat untuk perdamaian itu sungguh luar biasa. Berasal dari Jerman, ketika para pemimpin agama Kristen Jerman berbicara sekarang, mereka berbicara tentang persiapan perang, tentang persenjataan negara, tentang militerisasi, sementara perdamaian tidak lagi menjadi kata yang mereka gunakan. Jadi, ini adalah perbedaan yang sangat besar dan saya benar-benar sangat senang mendengarkan pidato ini. Kata-kata Yang Mulia benar-benar bergema dengan apa yang sedang terjadi di dunia. Sungguh bermanfaat mendengar apa yang beliau sampaikan. Sebelumnya saya merasa bahwa perdamaian sebenarnya bisa saja terasa kosong, namun bersama Yang Mulia, beliau tidak hanya mendasarkannya pada keyakinan agama, tetapi juga pada keyakinan yang bergema bagi kita semua. Sebelum simposium perdamaian, anggota Parlemen Kanada, Johan Baker, dan tunangannya, Amanda Simard, mantan anggota Parlemen Provinsi, mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Hazrat Khalifatul Masih. Tuan Ivan menyebutkan bahwa ia bekerja untuk membentuk jawaban Kanada terhadap perang Ukraina dan meminta saran huzur. Saya setuju dengan Anda, saya pikir perdamaian harus menjadi tujuan utama. Dan saya berterima kasih atas kepemimpinan Anda dalam menyuarakan hal ini. Huzur bersabda, inilah yang selalu kami sampaikan sepanjang waktu. Damai, 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 cinta, cinta, cinta. Ya, kita bisa menghindari banyak perang dan banyak konflik jika lebih banyak orang berpikir demikian. Huzur bersabda, saya merasa tampaknya kita tidak akan dapat menghindari perang-perang ini. Jadi, dalam hadis Nabi SAW disabdakan, Anda harus membantu yang tertindas dan yang menindas. Jadi, Anda juga membantu Rusia, Anda mengulurkan tangan kepada mereka dan berbincang dengan mereka. Bagaimana kita bisa menghentikan perang ini? Inilah cara yang dengannya Anda akan berhasil. Jika tidak, maka tidak akan berhasil. Anda pernah berbicara sebelumnya tentang kekhawatiran Anda mengenai konflik global.
Saya telah merenungi banyak atau beberapa yang Anda sampaikan. Dapatkah Anda sampaikan apa yang Anda pikirkan tentang masa depan? Huzur bersabda, masa depan tampaknya sangat suram, dan kini terserah kepada Anda, para politisi, sejauh mana Anda dapat membantu dan menciptakan perdamaian di dunia. Ini adalah tugas yang sangat besar dan sulit, serta tantangan yang besar. Dan saya rasa tidak hanya satu negara yang harus bekerja untuk dapat mereformasi seluruh dunia, tidak. Jadi Anda sudah tahu bagaimana keadaan dunia, dan Anda berada di bidang ini. Namun bagaimanapun, saya pikir sekarang, seperti biasa, Kanada sedang berusaha menjalankan perannya. Kami memang begitu, tetapi saya pikir suara Anda dan suara jemaat Anda telah menjadi, bukan hanya di Kanada, saya berbicara secara global, sangat penting. Dan saya pikir itu bukan sekedar seruan untuk perdamaian, tetapi juga dalam menawarkan nasihat dan mengingatkan kita pentingnya keadilan di seluruh dunia. Huzur bersabda, kami adalah jemaat yang sangat kecil. Meskipun kami menyuarakan pendapat kami, namun suara itu tidak menjangkau jauh. Suara Anda lah yang penting. Saya percaya ini adalah sebuah kemitraan yang mulia. Saya percaya ini adalah sebuah kemitraan. Suara Anda tahu, ketika saya bertemu dengan para Ahmadi, misalnya di Kanada, saya sering mendengar sabda nasihat Anda melalui mereka, menjunjung nilai-nilai yang sama seperti yang Anda junjung. Dan saya pikir suara Anda mencangkau cukup jauh. Namun ini adalah sebuah kemitraan. Huzur bersabda, jadi sekarang kita hanya bisa berdoa agar Tuhan menolong Anda. Baik, terima kasih. Terima kasih atas hal itu. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa seperti yang dikatakan Amanda, komunitas ini kecil tetapi tangguh. Kecil tetapi tangguh. Tetapi saya pikir, terkadang saya juga tidak tahu apakah Anda setuju, Yang Mulia, namun terkadang mereka yang memiliki jangkauan terluas belum tentu mereka yang berbicara paling keras atau dalam jumlah terbanyak, melainkan mereka yang berbicara dengan tingkat kredibilitas, kebijaksanaan, keyakinan, kedalaman pikiran, dan prinsip. Dan ini ada pada Anda. Huzur bersabda, ini sangat umum bahwa orang-orang bijak itu sangat sedikit. Jadi, meskipun kami berusaha menyebarkan kebijaksanaan dan menyebarkan kebijaksanaan di masyarakat, serta menasihati masyarakat dan para politisi dan setiap orang dari semua latar belakang, bahwa inilah ajaran yang sejati. Tujuan utamanya haruslah menciptakan perdamaian, keharmonisan, kasih sayang, persaudaraan, dan inilah satu-satunya solusi sehingga Anda dapat menciptakan perdamaian di masyarakat dan dunia, dari masyarakat yang lebih kecil hingga dunia yang lebih besar. Bagaimanapun juga, Kanada adalah negara yang baik. Inilah mengapa Khalifah keempat kami bersabda, saya berharap seluruh dunia menjadi Kanada dan Kanada menjadi seluruh dunia. Kami berharap bahwa jika Anda bertekad untuk menciptakan perdamaian di dunia ini, Anda dapat menjalankan peran Anda. Keesokan harinya, di 17 Mei, para tamu yang datang dari luar negeri mendapat kesempatan berjumpa dengan Huzur. Di antaranya adalah delegasi Spanyol, Profesor Carlos Uriarte, Senator Juan Pablo González dan istrinya, Nyonya Martrionda, serta jurnalis Javier Adel Mezquita. Ini adalah penting menurut saya untuk mendengarkan sebuah pidato seperti yang Anda sampaikan kepada kami semua kemarin. Penting untuk disampaikan karena kita tidak hanya harus berbicara tentang hal-hal sehari-hari, tetapi juga hal-hal penting di masa depan. Seperti kemarin, penting Anda berbicara dan kami mendengarkan, dan setelah itu kami harus menyampaikan kembali pesan tersebut. Huzur bersabda, sekarang adalah kewajiban Anda untuk menyampaikan ini. Saya pikir, Yang Mulia, kemarin Anda menyampaikan kepada kami sesuatu yang sangat penting, yaitu bahwa keadaan internasional saat ini, yakni perang, semua perang yang berbeda-beda, tidak dihasilkan oleh ketegangan antar agama. Tetapi perang-perang ini telah diciptakan oleh para pemimpin yang menghendaki
kepentingan mereka sendiri dan tidak bekerja untuk kebaikan bersama seluruh umat manusia dan untuk kemanusiaan. Anda sepenuhnya benar dan kami sepenuhnya setuju dengan kata-kata Anda. Huzur bersabda, terima kasih. Pemisahan antara agama dan politik sangat penting dan juga sangat penting untuk mempertimbangkan bahwa agama juga harus memainkan peran penting dalam masyarakat. Huzur bersabda, itulah yang kami yakini, bahwa dalam sebuah negara sekuler, Anda harus memisahkan agama di satu sisi dan politik secara terpisah. Jangan mencampurkan politik dengan agama. Agama adalah jalan untuk perbaikan rohani Anda. Ajaran semua agama adalah perdamaian, cinta, dan keharmonisan. Baik itu Kristen, ajaran aslinya baik. Ajaran Kristen adalah sama. Ajaran asli Islam pun sama, bahwa Anda saling menghormati satu sama lain dan tunduk di hadapan Sang Pencipta Anda, serta menunaikan kewajiban yang Anda miliki terhadap sesama manusia. Itulah agama. Dan dengan mengingat hal ini, ketika Anda berpolitik, Anda pun harus berpolitik demi kebaikan rakyat, bukan untuk meraih kepentingan pribadi Anda sendiri. Jadi Anda benar bahwa kita harus membuat orang-orang memahami bahwa semua kekacauan ini bukan karena agama, dan kita harus menghormati agama, dan juga membuat para politisi menyadari bahwa agama bukanlah penyebab kekacauan, dan peganglah agama di satu sisi dan jalankan politik Anda. Dan bahkan dalam politik pun, para politisi seharusnya juga bekerja untuk kebaikan rakyat, bukan untuk meraih kepentingan pribadi mereka sendiri. Jadi, jika mereka menyadari kenyataan ini, ya tentu saja akan ada perdamaian. Salah satu tamu yang merupakan seorang jurnalis bertanya kepada Huzur bagaimana ia harus menjelaskan pesan sejati Islam kepada mereka yang memiliki kekhawatiran terhadap Islam. Huzur bersabda, ajaran Islam adalah perdamaian, cinta, dan keharmonisan, saling menghormati satu sama lain. Seperti yang telah saya katakan, Anda memiliki dua kewajiban. Pertama, kewajiban yang Anda miliki kepada pencipta Anda, tunaikanlah kewajiban itu. Dan yang kedua, kewajiban yang Anda miliki kepada sesama manusia, hormatilah mereka dan hiduplah bersama mereka dalam perdamaian dan keharmonisan. Jadi inilah ajarannya. Anda dapat menyampaikan pesan ini kepada masyarakat. Katakanlah, saya telah mengunjungi markas internasional mereka. Saya telah mengunjungi begitu banyak tempat. Saya menjalin hubungan dengan begitu banyak Ahmadi. Dan saya telah menyaksikan bahwa ajaran asli Islam adalah sangat damai. Jadi, Anda tidak perlu takut terhadap ajaran Islam. Namun, ada beberapa tindakan dari beberapa individu atau beberapa kelompok yang sedang menimbulkan masalah. Jadi, jika seseorang pergi ke universitas dan menembaki para mahasiswa di sebuah sekolah di Amerika Serikat atau di tempat lain, itu tidak berarti bahwa mereka yang mempercayai agama pun atau tidak mempercayai agama pun, atau mereka yang beragama Katolik atau Advent atau menganut agama apapun itu tidak berarti bahwa agama mengajarkan mereka untuk melakukan hal ini. Itu adalah tindakan pribadi mereka. Jika ISIS, Boko Haram, atau Al-Qaeda mereka melakukan sesuatu yang keliru, itu tidak berarti bahwa ini adalah ajaran Islam. Ajaran Islam adalah apa yang kami katakan, dan saya membuktikannya dari kitab suci, yaitu Al-Quran Suci. Inilah mengapa kami mengamalkannya. Dari mana kami mendapatkan ajaran ini? Kami tidak memiliki ajaran yang terpisah. Kami mengikuti ajaran yang sama yang telah diberikan kepada kami dalam Al-Quran Suci, yang telah diwahyukan kepada Nabi SAW, dan beliau mencontohkannya. Bahkan amalan beliau sendiri pun sama, bahwa beliau mencintai manusia, beliau menghormati manusia, dan bahkan ketika beliau berhijrah ke Madinah, di sana beliau membentuk pemerintahan bersama dengan orang-orang Yahudi, ateis, dan kaum pagan, dan mereka semua hidup dengan rukun. Jadi inilah ajarannya,
Jika orang-orang dari Al-Qaeda atau dari Nigeria melakukan sesuatu yang salah, itu tidak berarti bahwa itu adalah ajaran Islam. Jadi buatlah orang-orang memahami dan menyadari bahwa inilah ajaran yang benar. Kelompok lain yang menemui Huzur pada tanggal 17 Mei adalah tamu dari Portugal, Profesor Dr. Paul de Moraes, João Manuel Nunes Henriques, yang merupakan peneliti di Universitas Lisbon, Dr. João de Deus dan istrinya Marlene Almeida. Saya ingin mendengar dari Anda, Yang Mulia, sudut pandang Anda tentang konflik-konflik khususnya di Timur Tengah. Huzur bersabda, Anda lihat, saya telah berbicara mengenai masalah ini cukup lama, bahwa jika kaum muslim bersatu, maka tentu saja Anda akan memiliki kekuatan. Dan ketika Anda menunjukkan kekuatan Anda, maka pihak lawan akan takut untuk menghadapi dan berperang dengan Anda. Namun di sini masalahnya adalah bahwa negara-negara muslim sendiri tidak bersatu. Sampai dan kecuali Anda bersatu, tidak ada kemungkinan perbaikan apapun. Mr. Henriques menyebutkan bahwa meskipun ia bukan Muslim, ia percaya pada pesan Al-Quran Suci. Huzur bersabda, ya inilah yang kami katakan, inilah yang dikatakan Al-Quran. Kita harus bersatu semua agama lainnya. Bahkan para penganut Taurat dan Injil, Islam mengajak untuk bersatu pada satu titik yang sama, yaitu kita sama-sama beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, jika kita semua datang pada titik yang sama ini, maka akan ada perdamaian dan kerukunan antar agama. Itulah kedamaian antar agama. Kita harus membantu menyebarkan pesan ini ke mana-mana. Dan saya menghargai bahwa Anda mempercayainya. Pertemuan lain berlangsung bersama Profesor Rasim Khamaisi. Huzur bertanya, bagaimana kehidupan Anda? Sangat baik. Apakah baik? Saya rasa demikian. Huzur bersabda, meskipun ada semua gangguan ini di dunia, saya rasa ini adalah bagian dari iman kita dan kita harus melakukan sesuatu untuk mengubahnya, yakni lakukan sesuatu untuk perubahan. Huzur bersabda, Anda hadir di sini untuk menjadikan kehidupan ini lebih baik, dan untuk itu Anda membuat orang-orang memahami, mengajak mereka agar mengikuti ajaran Sang Pencipta, menghormati sesama manusia, dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang Anda miliki kepada Sang Pencipta Anda. Inilah pesan yang harus Anda sampaikan, dan Anda telah menyampaikannya. Bahkan orang-orang Palestina, Yordania, Muslim Timur Tengah, Arab Saudi, Muslim Timur Jauh, Muslim Pakistan, Muslim India, mereka tidak mengikuti ajaran tersebut. Jika Anda mengikuti ajaran ini, maka akan ada kedamaian dan kerukunan, dan Anda akan memiliki kekuatan. Benar sekali, saya rasa gagasannya haruslah bahwa sebagaimana menjadi pegiat kemanusiaan, ini memberitahu Anda untuk menjadi manusia yang sejati dan nilai-nilai seperti yang Anda ikuti. Huzur bersabda, ya, tetapi orang-orang tidak mau menghiraukannya. Inilah persoalan perjuangan antara kebaikan dan kejahatan. Huzur bersabda, ya inilah yang saya katakan bahwa kita akan terus menyampaikan hal ini, baik manusia mengikutinya ataupun tidak. Tugas kita adalah terus menyampaikan hal ini kepada orang-orang. Grup lain yang menemui Huzur adalah dari Itali, Vasco Fronzoni, Profesor Hukum dan Agama, Tuan Jacopo Passini, pengacara dan penasihat hukum Kementerian Dalam Negeri Itali, serta Dr. Michael Maritato, profesor dan jurnalis. Ia menyebutkan bahwa karyanya dibaca oleh jutaan orang dan ia bertujuan untuk menciptakan persatuan di antara orang-orang. Huzur bersabda, setidaknya Anda dapat mempengaruhi jutaan orang yang akan memahami apa itu agama. Islam tidak mengajarkan sikap anti negara dan kita semua harus hidup bersama secara harmonis, secara rukun. Inilah pesan yang harus Anda sampaikan. Pesannya adalah langsung pada intinya, kita harus menuju ke arah perdamaian. Jika tidak, pilihan lainnya adalah perang. Jadi tidak ada pilihan lain.
kita harus bekerja untuk perdamaian. Huzur bersabda, inilah hal yang harus disadari oleh manusia. Jika mereka menyadari hal ini, maka ya tentu saja Anda bisa. Jika tidak, itu hanyalah sekedar obrolan belaka. Kita hanya memiliki satu kesempatan dan sekarang kita harus bekerja. Huzur bersabda, itulah yang saya sebutkan bahwa Anda seharusnya tidak hanya sekedar kata-kata, Anda harus mempraktikkan dan mengamalkannya. Dan Anda adalah orang-orang yang cukup berpengaruh. Anda harus menyampaikan pesan ini kepada orang lain. Anda pasti memiliki pengikut yang sangat banyak di media sosial Anda, sehingga Anda dapat menyampaikan pesan ini. Insya Allah. Sebuah grup dari Jerman juga mendapat karunia bertemu dengan Huzur. Mereka adalah Rainer Braun dari Biro Perdamaian Internasional, Profesor Catherine Ott, dan Anja Mewes, yang adalah aktivis perdamaian. Apa kabar Anda? Anda tahu saya baik-baik saja. Saya merasa takjub dengan pertemuan kemarin dan terkesan dengan pidato Anda. Dan yang paling utama, Anda menekankan perjuangan melawan senjata nuklir dan menyoroti bahaya senjata nuklir. Sebagai aktivis perdamaian, saya hanya bisa mengatakan ya, ini keluar dari lubuk hati saya untuk mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan luar biasa. Bei dieser Friedensveranstaltung dabei sein zu dürfen. Es hat mich sehr bewegt, auch Ihre Rede. Saya cukup terharu setelah pidato Huzur dan saya sepenuhnya setuju dengan setiap pernyataan yang disampaikan oleh Huzur. Wenn alle Menschen so leben würden, wie Sie das formulieren, dann hätten wir keine Kriege auf der Welt. Dia cukup terharu dan mengatakan bahwa jika semua orang mengamalkan apa yang telah Anda sampaikan, maka tidak akan ada perang di seluruh dunia dan akan tercipta perdamaian. Huzur bersabda, maka cobalah bekerja sama dengan mereka sehingga setidaknya 50% warga Jerman memiliki gejolak dan perasaan seperti mereka. Dengan ini perdamaian akan terwujud. Ajaran Islam yang sejati adalah ajaran perdamaian dan keamanan. Dan untuk tujuan itu, kemanapun kami diundang, kami siap pergi dan siap membantu. Dalam keadaan perang ini, kita tidak hanya menghancurkan diri kita sendiri, tetapi kita juga menghancurkan generasi masa depan kita. Semoga Allah Ta'ala membantu mereka dan semakin memberkati serta memperluas pekerjaan mereka. Huzur dia mengatakan bahwa ada sebuah penghargaan yang diberikan oleh organisasi mereka kepada berbagai tokoh yang menjalankan peran besar dalam mempromosikan perdamaian. Oleh karena itu, ia ingin mempersembahkan ini sebagai hadiah kepada Huzur. Sebuah grup dari Kanada, Y-Media, juga mendapat kehormatan bertemu dengan Huzur. Saya telah menghadiri cukup banyak acara jemaat Anda, baik sebagai jurnalis maupun sebagai editor media, dan banyak mendapat kasih sayang dari mereka. Huzur bersabda, ini baik. Seseorang harus bekerja sambil tetap bersatu bersama. Inilah kemanusiaan. Inilah ajaran Islam dan ini pula ajaran agama lain, yaitu mengenali Sang Pencipta dan mengembangkan pemahaman tentang sesama manusia. Hormati satu sama lain, hargai satu sama lain, dan perlakukan satu sama lain dengan bermartabat. Jika manusia memahami prinsip ini, maka semua perkelahian, peperangan, dan konflik akan berakhir. Jika Anda semua bekerja menuju ini, maka Anda sedang menegakkan kedamaian di dunia, dan Anda juga akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Jika tidak melakukan ini, maka kekacauan yang terwujud, dan ada juga hukuman di akhirat sana. Bagaimanapun, siapa yang melakukan amal saleh, apapun agamanya, akan mendapat pahala. Pidato yang luar biasa. Saya juga mendengar pidato Anda kemarin. Saya ingin mengajukan pertanyaan ini kepada Anda. Ketika terdapat begitu banyak kekosongan dalam kepemimpinan, apa rahasia kepemimpinan Anda sehingga Jemaat Ahmadiyah secara global sangat disiplin? Dan ketika Anda mengatakan bahwa itu bukan sekedar slogan, yakni cinta untuk semua, tidak ada kebencian untuk siapapun, saya telah bertemu dengan banyak sekali orang, dan ini yang saya ingin pahami. Mungkin komunitas Sikh kami juga dapat belajar, atau komunitas lain juga dapat belajar, apa rahasia kepemimpinan itu. Huzur bersabda, kenyataannya adalah Jemaat Muslim Ahmadiyah bersatu di bawah satu tangan. Mereka mengikuti satu tangan. Mereka hidup dan bertindak berdasarkan persatuan itu. Persoalan yang sesungguhnya adalah persoalan hati. Mungkin ada sebagian Ahmadi yang bengkok, sehingga mereka tetap
terpisah dari yang lain, dan pada diri mereka tidak akan Anda temukan kualitas yang terdapat pada Ahmadi sejati, yaitu seseorang yang merupakan Ahmadi dari hati. Jadi seseorang yang merupakan Ahmadi dari hati, baik itu dari Afrika, Eropa, Timur Tengah, Pakistan maupun India, mereka telah membuat ikrar ini, yakni kami akan menaati Anda dan bertindak sesuai dengan apa yang Anda katakan. Dan orang yang mereka terima sebagai khalifah tidak berkata kepada mereka, lakukan sesuatu untuk faedah diri saya. Sebaliknya, ia berkata, selalu ingat dua hal, kenalilah Sang Pencipta Anda dan hormati serta muliakanlah umat manusia, dan hiduplah bersama semua orang dengan cara yang ramah dan bersahabat. Jadi ketika cara berpikir ini tumbuh, Anda akan melihatnya di mana-mana. Setiap minggu, ketika pesan ini sampai kepada mereka melalui khutbah Jumat atau melalui berbagai pidato, mereka mengamalkannya. Jadi inilah hakikatnya, yaitu persatuan. Mengikutinya serta mengamalkannya dengan benar adalah inti dari persatuan itu yang melaluinya tercipta ikatan. Jika tidak ada, itu tidak dapat terwujud pada orang lain. Mereka tidak memiliki ketulusan seperti itu. Setiap orang memiliki kepentingan pribadi mereka sendiri yang menjadi landasan tindakan mereka. Tetapi seorang Ahmadi yang secara hakiki Ahmadi akan berkata, tidak, saya memiliki ikatan dengan khilafat. Saya terhubung dengannya. Oleh karena itu, saya akan mengikutinya. Itulah mengapa ia juga percaya pada cinta untuk semua, tidak ada kebencian untuk siapapun. Dan ada sebagian orang yang bengkok dan tidak bertindak sesuai dengan itu. Saya tidak mengatakan 100% melakukannya, tetapi sebagian besar Ahmadi melakukannya. Yang mulia, mengenai kami di media, apa instruksi Anda meskipun kami berusaha memainkan peran kami dalam hal ini? Huzur bersabda, sampaikanlah pesan ini bahwa kita harus menyelamatkan umat manusia. Tidak ada agama yang mengatakan untuk menghancurkan umat manusia. Jadi setiap agama mendorong untuk menyelamatkan umat manusia. Inilah yang harus disebarkan, yakni pertama-tama kita adalah sama-sama manusia. Dan kita harus berusaha menyelamatkan umat manusia. Kemarin pun saya mengatakan hal yang sama ini. Dan sebuah kata-kata bijak, dimanapun ia ditemukan, saya mengatakan dengan sangat tegas. Para ulama seringkali sangat takut untuk mengatakan bahwa jika sebuah kata-kata bijak ditemukan dari seorang Yahudi, seorang Kristen, seorang Sikh, atau seorang Hindu, bagaimana mungkin kita mengatakan kita harus mengambilnya dari mereka? Akan tetapi kami katakan, ambillah, karena inilah perintah Nabi kita SAW, bahwa sebuah kata-kata bijak adalah khazanah milikmu yang hilang. Kamu harus mengambilnya. Jadi ketika pemahaman ini telah tertanam, bahwa kita harus saling memahami dengan cara ini, saling berbagi satu sama lain, dan mengambil hal-hal baik dari satu sama lain, maka meskipun ada perbedaan agama, kepentingan bersama umat manusia akan tetap ada di antara kita. Inilah pesan yang harus Anda sampaikan kepada setiap orang. Kita pun telah diperintahkan demikian dalam Al-Quran Suci untuk berkata kepada ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Kristen, bahwa setidaknya berkumpullah bersama dalam hal-hal yang sama. Terlepas dari perbedaan agama, hal yang sama itu adalah bahwa kita beriman kepada satu Tuhan. Seorang menyebutnya Bhagwan, Allah, God, ajarannya satu dan sama. Dengan demikian adalah humanity first. Ini adalah prinsip utama. Jika manusia menyadari kenyataan ini, bahwa kemanusiaan yang utama, maka persoalan selesai. Dalam pidato yang Anda sampaikan kemarin, Anda menyebutkan hal ini secara panjang lebar. Saat ini banyak konflik di dunia. Apa pesan Anda? Huzur bersabda, selama mereka belum menerima poin ini, menyadarinya, memahami kewajiban mereka, dan menghargai kemanusiaan, tidak ada yang akan terjadi ketika orang-orang bertindak atas dasar kepentingan pribadi. Kemarin pun saya katakan ini, bahwa apa yang kamu sukai untuk dirimu sendiri, sukailah pula untuk orang lain. Jadi inilah pelajaran yang agung, inilah yang diajarkan oleh Nabi kami SAW. Maka jika kita menerima hal ini, bahwa apa yang saya sukai untuk diri saya sendiri, saya pun akan melakukannya untuk Anda, saya pun akan melakukannya untuk dia, saya pun akan melakukannya untuk seorang Kristen, untuk seorang Yahudi, maka persoalan-persoalan ini akan terselesaikan. Dengan syarat orang-orang itu pun menerimanya. Keadaan yang kini terjadi di Timur Tengah juga merupakan tantangan besar. Huzur bersabda, keduanya adalah negara-negara Muslim dan terdapat konflik di antara keduanya.
Selama Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Iran belum bersatu di antara mereka sendiri, tidak ada yang dapat terjadi. Ketika akal seseorang telah rusak, ia tidak menerima satu kata pun dari akal sehat. Ia melupakan apa yang sedang terjadi dan apa yang tidak terjadi. Maka ketika seseorang telah kehilangan kendali diri, berkata, saya tidak akan setuju, saya tidak akan setuju. Itu sama seperti seorang anak yang menjadi keras kepala. Dan kondisi yang persis sama itulah yang kini menimpa dunia ini. Mereka semua telah menjadi seperti anak-anak. Pemenang hadiah Muslim Ahmadiyah untuk memajukan perdamaian, Tuan Gregoire Ahungbonon, juga berkesempatan berjumpa dengan Huzur. Beliau berkata bahwa saya tidak mendapatkan banyak pendidikan, tetapi saya hanya melayani orang lain dan membantu mereka. Huzur bersabda, hal terpenting adalah semangat untuk melayani dari hati, disertai dengan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rasa peduli terhadap sesama manusia. Jika ini ada, maka pendidikan tidak akan berpengaruh. Hal yang sesungguhnya adalah semangat. Kami sangat membutuhkan doa Anda. Pidato yang Anda sampaikan memberikan dampak yang sangat mendalam bagi kami. Sangat penting bahwa kita semua bersatu, bekerja bersama dan memajukan pekerjaan ini. Huzur bersabda, kami terus membantu mereka di sana dan akan berbuat lebih banyak lagi insya Allah. Di penghujung acara, para tamu berkesempatan untuk berfoto bersama Huzur. Pada hari Rabu, Luke Taylor, anggota parlemen, dan Zoe Franklin, anggota parlemen untuk Guildford, mendapat karunia berjumpa dengan Huzur. Kedua anggota parlemen tersebut berasal dari Partai Liberal Demokrat di Inggris Raya. Kami sedang mengerjakan beberapa proyek berbeda di parlemen untuk mengangkat tidak hanya keprihatinan masyarakat di sini, tetapi juga tentunya penderitaan Ahmadi di Pakistan. Huzur bersabda, sejauh yang kami ketahui, kami tidak mengkhawatirkan hal-hal ini. Sekarang kami sudah terbiasa dengan sikap pemerintah seperti ini. Namun, kini hal yang terpenting adalah krisis dunia secara keseluruhan yang harus Anda lakukan untuk mengatasinya. Hentikanlah perang. Inilah isu utama sekarang, bukan hanya masalah Ahmadiyah. Ini telah menjadi masa yang kelam, namun kami semua sangat menyadari tanggung jawab kami. Tetapi saya memiliki keyakinan bahwa melawan populisme adalah sesuatu yang dapat kami lakukan. Huzur bersabda, terkadang terjadi bahwa ketika Anda terlalu percaya diri dan optimis, Anda menjadi santai. Dan ketika Anda santai, Anda tidak bekerja keras. Jadi Anda harus bekerja keras. Baiklah, kami bekerja keras. Begitu pula rekan-rekan Anda. Jumlah waktu yang mereka habiskan untuk berbicara dengan kami sungguh-sungguh positif. Huzur bersabda, jadi bahkan di masa sekarang ketika tidak ada pemilu, Anda harus mendatangi pintu ke pintu para pemilih Anda. Anda harus memiliki jalinan pribadi dengan para pemilih Anda. Inilah cara Anda bisa menang. Kemudian orang-orang di sekitar sana yang tidak mendukung Anda atau mereka yang berafiliasi dengan partai lain, mereka akan tahu bahwa kandidat atau anggota parlemen dari Partai Lib Dem mendatangi para pemilihnya dan menyapa mereka serta memiliki hubungan yang dekat dengan mereka, maka sangat mungkin mereka akan mengubah sudut pandang mereka. Kami memastikan para konselor kami selalu keluar setiap minggu mendengarkan, dan ini tentang mendengarkan karena jika tidak, Anda akan menyampaikan pesan yang tidak dipedulikan orang. Dan itu sangat penting. Huzur bersabda, tidak hanya memberikan kebaikan kepada orang-orang yang mendukung Anda atau yang memberikan suara mereka untuk Anda, tetapi juga kepada lawan-lawan Anda. Perlakukan lawan-lawan Anda sebagai teman Anda. Ya, kami adalah anggota parlemen. Mereka semua adalah warga kami. Huzur bersabda, karena sekarang Anda mewakili seluruh wilayah daerah pemilihan, bukan hanya pemilih Lib Dem. Itulah sorotan sebagian kegiatan Huzur selama seminggu terakhir. Kini kita mengakhiri dengan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur melanjutkan pembahasan mengenai kerendahan hati Rasulullah SAW. Huzur mengutip sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang
menceritakan sebuah kejadian yang menggambarkan kerendahan hati dan perhatian Rasulullah SAW saat mengkhidmati para tamu. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, seorang Nasrani datang kepada Nabi kita SAW. Beliau sangat menjamu dan menghormatinya. Orang itu sangat lapar, maka beliau memberinya makan dengan baik hingga dirinya benar-benar kenyang. Pada malam harinya, beliau memberikan selimut beliau kepada orang itu. Ketika orang itu tertidur, ia mengalami diare yang sangat keras hingga ia tidak mampu menahannya dan melakukannya di selimut tersebut. Ketika pagi tiba, ia berpikir bahwa orang-orang akan merasa jijik. Karena malu, ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Ketika orang-orang melihatnya, mereka melaporkan kepada beliau bahwa orang Nasrani itu telah mengotori selimut. Rasulullah SAW bersabda, berikan kepada saya agar saya yang membersihkannya. Orang-orang berkata, Huzur, mengapa Anda bersusah payah? Kami yang ada di sini akan membersihkannya. Hazrat Rasulullah SAW bersabda, ia adalah tamuku, maka ini adalah tugasku. Lalu beliau bangkit, meminta air dibawakan dan mulai membersihkannya sendiri. Ketika orang Nasrani itu telah berjalan sejauh 1 kos, ia teringat bahwa salib emasnya tertinggal di atas tempat tidur, maka ia pun kembali dan melihat bahwa Huzur sedang membersihkan sendiri kotoran itu dari selimut. Ia pun merasa malu dan berkata, seandainya ini milikku, aku tidak akan pernah mau mencucinya. Dari peristiwa ini ia berpikir bahwa orang yang memiliki kerendahan diri dan kerendahan hati seperti ini pastilah berasal dari Allah Ta'ala. Maka ia pun masuk Islam setelah menyaksikan perlakuan beliau itu.